Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Cindy Amelia dengan NPM 2301081024. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dinamika perpajakan di Indonesia. Jadi dinamika perpajakan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah e-administrasi. Jadi e-administrasi adalah transformasi sistem administrasi pajak dari metode manual ke digital. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan spesiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Tujuan utamanya adalah 1. Mengurangi antrian dan biaya, 2. Memudahkan wajib pajak, 3. Meningkatkan akurasi data dan transparansi penerimaan pajak. Dinamika e-administrasi pada tahun 2002, DJP meluncurkan e-SPT, pada tahun 2005 uji coba e-filing, pada tahun 2008 modernisasi kantor pajak berbasis komputer, pada tahun 2013 e-billing diluncurkan. Baik, selanjutnya ada contoh kasus dari e-administrasi. Jadi pada tahun 2024, DJP resmi mewajibkan e-filing untuk SPT tahunan orang pribadi dan badan. Jumlah pengguna meningkat tajam dari 4,6 juta pada tahun 2015 menjadi 20 juta pada tahun 2020. Di tahun 2020, selama pandemi COVID-19, sistem digitalisasi terbukti viral karena pelapor tetap bisa berjalan meski pelayanan tatap muka dibatasi. Sumbernya didapat dari Direktur Jenderal Pajak Laporan Tahun DJP 2014 sampai 2020. Dan kedua, pajak.go.id. Yang kedua ada tax amnesty atau pengampunan pajak. Yang dimaksud tax amnesty adalah program pemerintah yang memberikan penghapusan pajak terutang, saksi administrasi dan saksi pidana di bidang perpajakan dengan imbalan wajib pajak mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan. Tujuan utamanya adalah yang pertama itu meningkatkan penerimaan negara, yang kedua memperluas basis pajak, yang ketiga serta menarik kembali aset warga negara Indonesia yang banyak tersimpan di luar negeri. Landasan hukumnya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Baik, selanjutnya ada dinamika dan implementasi. Pada bulan Juli 2016 sampai Maret tahun 2017 dibagi menjadi 3 tarif berbeda, semakin tinggi jika ditunda. Yang pertama itu tahap 1 pada bulan Juli sampai September 2016, tarif naik sebesar 2-4%. Yang kedua tahap 2 yaitu pada bulan Oktober sampai Maret 2017 naik sebesar 3-6%. Yang ketiga adalah tahap 3 pada bulan Januari sampai bulan Maret 2017 tarif naik sebesar 5-10%. Mekanisme tax amnesty yang pertama itu wajib pakai mendaftar untuk mengikuti program. Yang kedua, mengisi surat pernyataan harta yang sebelumnya tidak ada di SPT. Yang ketiga, membayar uang tebusan sesuai tarif. Yang keempat dan juga yang terakhir adalah mendapatkan surat pengampunan pajak atau SKPP. Selanjutnya ada contoh kasus dari tax amnesty. Yang pertama itu ada kasus repatriasi minim, yaitu banyak konglomerat besar ikut program ini seperti Khairul Tanjung, Prajogo Pangestu. Mereka mendeklarasikan aset tetapi sebagian besar tidak benar-benar dibawa pulang ke Indonesia. Hal ini membuat realisasi repatriasi jauh dari target. Sumbernya didapat dari 1. Kementerian Keuangan RI laporan evaluasi pelaksanaan pajak tax amnesty pada tahun 2017. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Yang ketiga ada ekonomi digital dan pajak internasional pada tahun 2018 sampai sekarang. Jadi perkembangan ekonomi digital menimbulkan tantangan baru perusahaan global seperti Netflix, Google, Amazon meraih keuntungan besar dari konsumen Indonesia tetapi tidak membayar pajak di Indonesia. Untuk itu pemerintah membuat aturan PPN digital dan memperjuangkan pajak dalam forum digital. Dinamika dan implementasi. 1. PMK nomor 48 /PMK 03/2020 pengenalan PPN produk digital mulai Juni 2020. Yang kedua, pengenalan PPN sebesar 11% pada layanan digital. Yang ketiga, Indonesia aktif dalam kesepakatan global pajak digital OECD pada tahun 2021 untuk mengatasi base erosion dan profit BEPS. Baik, selanjutnya ada contoh kasus dari ekonomi digital dan pajak internasional tadi. Yang pertama itu ada kasus dari Netflix dan Spotify semenjak Juli 2020 resmi dikenakan pajak sebesar 11% untuk pelanggan digital di Indonesia. Yang kedua, Shopee, Tokopedia dan juga Lazada dikenakan PPN atas transaksi digitalnya.
Sumber didapatkan dari yang pertama PMK nomor 48 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020. Yang kedua OECD Tax Challenge Searching from Digital Session pada tahun 2021. Yang ketiga Direktorat Jenderal Pajak dan juga laporan keuangan. Yang keempat menurut laporan DCP pada tahun 2022 penerimaan dari pajak digital mencapai lebih dari 10 juta. Yang keempat ada UU HPP yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tahun 2021 disahkan pada Oktober pada tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi perpajakan tahun 2021 sebagai memperkuat sistem fiskal, memperluas pajak dan menciptakan keadilan. Dinamikanya 1 Oktober pada Oktober tahun 2021 UU HPP disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Yang kedua April 2022 tarif PPN naik dari 10% ke 11%. Yang ketiga 2022 NIK resmi jadi NPWP, dilakukan integrasi data antara Dukcapil dan DCP. Yang keempat rencana pajak korban ditargetkan berlaku di PLTU Batubara, namun implementasi ditunda karena kondisi ekonomi global. Yang kelima PPh badan tetap 22%, tidak jadi turun ke 20%. Yang terakhir ada realisasi penerimaan pajak tembus sebesar 2.034 triliun melebihi target APBN. Selanjutnya ada contoh kasus dari UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Contoh kasusnya itu yang pertama itu adalah PT Maju Jaya pada tahun 2022 memperoleh pajak sebesar 10M. Jadi jika mengikuti aturan lama PPh seharusnya 20% dikali 10M menjadi 2M. Dengan UU HPP tarif tetap 22%, PPh badan menjadi 2,2 miliar. Yang kedua, PLN sebagai penghasil emisi dari PLTU Batubara dikenakan pajak karbon. Sumbernya didapatkan dari yang pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP, yang kedua Kemenko APBN tahun 2022, yang ketiga DCP laporan tahunan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.